Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Latifah Humaira dengan NIM 2010713004. Seperti sebelumnya, saya akan kembali mereview sebuah buku lagi. Kali ini buku yang akan saya review berjudul Munculnya Elit Modern. Munculnya Elit Modern Indonesia oleh Profesor Robert Van Nijl. Judul asli The Emergence of the Modern Indonesia Elite, diterjemahkan oleh Nyonya Zahara Delia Noer. Terjemahan disunting oleh Bur Raswanto. Cetakan pertama pada tahun 1984. Hak cipta dilindungi Undang-Undang All Rights Reserved. Gambar jilid oleh Wakichan, dicetak dan dijilid oleh FA Ekonomi Bandung. Buku ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama pembahasannya mengenai masyarakat Hindia Timur di tahun 1900. Bab kedua pembahasannya mengenai akselerasi perubahan pada tahun 1900 sampai 1914. Bab 3 membahas radikalisme yang merajalela dan pertumbuhan yang mantap pada tahun 1914 sampai 1920. Dan yang terakhir yaitu bab 5, dia membahas sinkretisme dan konservatisme pada tahun 1920 sampai 1927. Pada tahun 1900-an, pemerintahan Belanda lebih menunjukkan perhatiannya pada pribumi dalam bidang pendidikan, meskipun golongan elit saja yang diizinkan sekolah. Politik etnis negeri Belanda kurang dihubungkan dengan prinsip-prinsip moral, tetapi lebih berdasarkan keuangan dengan negeri induk dan jajahan. Sebagai perwujudan politik etnis tersebut, atas prakarsa pidato-pidato dan tulisan-tulisan Bapak Politik Etis Van Deventer, maka negeri induk harus melunasi utang budinya terhadap negeri jajahan. Namun pada saat itu parlemen menolak memberikan dana negeri jajahan dengan cuma-cuma. Maka negeri jajahan hanya diberikan kredit sebesar 40 juta gulden. Pelaksanaan politik etnis J. Abandanon yang dengan bantuan istrinya menumbuhkan semangat dan rangsangan pada angkatan muda, juga berkorespondensi dengan Raden Ajen Kartini yang memberikan suatu titik cerah emansipasi wanita. Perubahan sosial di Indonesia selain dari politik etis, juga gagasan unifikasi dan asosiasi untuk memperkokoh seluruh sistem penjajahan, dan orang Eropa yang melakukan usaha asosiasi dengan cara mengirim putra-putra dari keluarga terkemuka untuk mengikuti pendidikan Eropa, tak lain adalah Snoek Hartronge. Organisasi Budi Utomo telah muncul sebagai upaya atas persatuan. Namun kemudian, dalam organisasi ini terdapat perbedaan paham radikal dan konservatif seperti Dr. Cipto dan Suwardi keluar mencari penyokong terhadap tujuan-tujuannya, yaitu WFE, Dawas Dakar. Dawas Dakar tidak hanya cukup menyuarakan masyarakat dalam bidang jurnalistik, konsepnya berjalan terus walau ia dibuang pada tahun 1913. Konsep tentang persamaan gaji antara Eropa dan pribumi. Kemudian lainnya yaitu Sarekat Islam muncul atas prakarsa Haji Samanhudi dan Raden Mas Tirtoadisruryo. Namun kemudian hubungan keduanya tidak berjalan baik dan Haji Samanhudi mencari seorang penyusun organisasi dengannya di Solo. Kemudian pilihannya jatuh kepada Umar Syahid Cakroaminoto. Kemudian organisasi Sarekat Islam ditangani Cakroaminoto mengajukan untuk mendapatkan pengakuan resmi. Citra agama yang membuat organisasi ini begitu tumbuh dengan pesat dan memiliki cabang di kota-kota besar. Gubernur Edinburgh, pengusul politik etis yang tangguh, ia melihat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat Hindia Belanda. Ia menaruh kesangsian pada Sarekat Islam yang telah memiliki status resmi. Apakah organisasi ini merupakan bahaya bagi pemerintahan yang sah?
Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918 sangat mempengaruhi negeri induk dan koloni-koloninya. Hubungan Belanda dan Hindia Timur menjadi berkurang karena Inggris menjadi penguasa lautan. Tak adanya komunikasi yang tetap telah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada gubernur jenderal dalam ketentuan dan kebijakan. Keberhasilan Sarekat Islam di kalangan masyarakat Hindia Belanda. Faktor utamanya adalah citra Islam yang menjadi besi berani menarik para anggota. Di akhiri jabatannya, Gubernur Jenderal Hindenburg memberikan legalisasi kepada Sarekat Islam. Tak beberapa lama sebelum Badan Sentral Sarekat Islam diberi status hukum, keanggotaannya telah diperbesar oleh seorang modernisasi Islam, Haji Agus Salim. Sebelumnya ia bekerja di pemerintahan Belanda sebagai penyelidik, kemudian ia menyatakan berhenti dari pemerintahan Hindia Belanda dan masuk Sarekat. Kongres Nasional pertama Sarekat Islam pada Juni tahun 1916 dan sidang kedua yaitu Oktober tahun 1967. Terjadi peristiwa yang menimbulkan sentimen dan cenderung membawa Sarekat Islam supaya langsung menjalankan aksi politik. Di Hindia Timur mereka menginginkan pertahanan yang lebih kuat. Telah membentuk Komite Pertahanan Hindia. Sarekat Islam merasa bahwa keinginan Belanda mendorong rakyat Indonesia ke dalam angkatan bersenjata itu merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mendapat kedudukan yang lebih kuat di dalam hierarki sosial. Sarekat Islam hanya dapat menyatakan dukungan terhadap masuknya orang Indonesia ke dalam dinas militer. Kongres kedua Sarekat Islam terbukanya pekerjaan pada kantor pemerintahan untuk semua orang yang sesuai tanpa memandang perbedaan ras. Penghapusan pajak kepala, unifikasi peraturan hukum pidana, penghapusan tanam paksa, membuat pidana Sarekat Islam bahwa tuntutan mereka telah dipenuhi. Ketika Kongres Nasional kedua berlangsung, di Naraca terbit suatu program dasar Sarekat Islam yang menggambarkan dengan agak jelas dan condong pada sosialisme. Mereka dengan jelas menunjukkan ke arah mana Sarekat Islam sedang bergerak, yaitu ke arah mempercepat konflik di mana dasar realitas hubungan ekonomi dan sosial Hindia Timur akan ditentang. Partai Komunisme yang sama sekali tidak mengharapkan suatu dari pemerintah, berniat dalam politik pemerintahan hanya sepanjang dimungkinkan untuk melakukan penyimpangan dan bertambahnya unsur-unsur ketidakpuasan. Karena disinilah komunis berusaha mendapatkan dukungan dari mereka. Dengan kembalinya Semaun dari Rusia, partai ini mulai dibina kembali. Politik pemerintahan cukup membangkitkan ketidakpuasan sehingga membuat kelompok-kelompok tertentu menerima doktrin dari komunis lebih daripada yang sudah-sudah, tetapi pendukung utama komunis tetap datang dari unsur revolusioner di daerah perkotaan. Elit fungsional pada umumnya malahan tetap berada di dalam lingkungan hidup Indonesia, tetap menerima pendidikan yang terbaik dari Barat. Ide yang ada adalah agar mereka bergerak ke atas, ke arah elit, dan agar elit pada gilirannya turun ke bawah pada masa itu. Jadi mengadakan hubungan dengan membentuk sintesa budaya akan merangkum semua masyarakat Indonesia dan bukan semua penduduk Hindia Timur. Proses ini dimulai dengan adanya Dewan Kabupaten di suatu pihak dan perluasan otonomi desa di pihak lain. Sekalian dimengerti bahwa kebijakan politik baru kolonia ini berdasarkan pengakuan atas dualisme. Pemerintahan dengan politik baru ini menyetujui sepenuhnya tentang aktivitas Sutomo dengan menggabungkan diri sebagai satu jalan untuk memajukan orang Indonesia yang berorientasi ke Barat. Jadi dapat saya simpulkan bahwa buku ini membahas masalah tentang munculnya elit modern di Indonesia. Ini memanfaatkan dan membahas pertumbuhan Indonesia pada masa 25 tahun pertama abad ini. Baik masyarakatnya akselerasi perubahan sosial politik dan membawanya serta semakin menatap
peranan kaum pergerakan menuju cita-cita kemerdekaan. Dan pengarangannya ini menafsirkan bahwa perubahan kalau mula kepemimpinan di dalam masyarakat pada perempat pertama abad ini membentuk dasar sosial kemerdekaan politik. Itulah tadi review saya terhadap buku tersebut. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share sebanyak-banyaknya.